akan melakukan yel aras tamak sain kit. Aras tamak sain kit. Posisi berdiri. Nah, kita akan menanyakan kabar papa mama kita akan menanyakan kabar teman-teman kita. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan yang mengatakan, "Tua kapan apa kabar?" Gunung yang tinggi, namun ambil posisinya ya. Tuhan
bersyukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita terus memuji Tuhan dan mengatakan Yesus panggil, Yesus panggil. hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, disebabkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biarlah kiranya ibadah kami Tuhan boleh dipermuliakan sama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami, berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati orang tua mereka juga Tuhan yang terus memberikan nasihat bagi mereka supaya mereka juga diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kakak mengajak adik-adik
untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan yang mengatakan tegak dan katakan kau cinta Yesus. Mari kita bersama-sama belajar. Kalau misalkan kakak katakan Jesus, nah nanti ikuti kakak-kakak yang ada di video ini. Jesus, J-E-S-U-S, Jesus. Jadi saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terus memuji Tuhan yang mengatakan firman Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak adik-adik untuk mengambil Alkitabnya, taruh di sampingnya, persiapkan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga mulia, kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, melawat kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu
yang bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Kita buka Amsal 6 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah maksimal di dalam Kristus. Maksimal kuat di dalam Kristus, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita akan belajar saat ini supaya kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa sih keistimewaan semut itu? Kita akan melihat deh apa itu ciri-ciri semut. Yang pertama yaitu badannya kecil, mudah kita jumpai di mana-mana. Baik itu di gula, di mana ada manisan pasti di situ ada semutnya nanti. Lalu apa sih yang menjadi keistimewaannya? Nah, yang pertama itu rajin bekerja. Oh, ternyata semut itu rajin bekerja dan tidak suka bermalas-malasan. Yang berikutnya, semut itu suka bekerja sama. Lalu apa lagi ya? Nah, semut itu kuat. Lihat bagaimana mereka mengangkat beban lebih dari tubuh mereka. Apalagi ya? Oleh karena itu adik-adik, sekarang diajarkan supaya kita belajar kepada semut. Kita harus malu. Semut yang badannya kecil aja mau rajin bekerja. Kita, apalagi kita yang badannya besar, kita harus lebih rajin lagi bekerja dibanding semut ini. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh, kita harus rajin mulai dari sekarang. Kita tinggalkan kemalasan kita. Nah adik-adik, kakak ada cerita. Kita akan cerita tentang seorang yang pemalas dalam Alkitab. Kita simak ceritanya baik-baik yuk. Nah, adik-adik, di sini kita belajar tentang perumpamaan tentang talenta, tertulis dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Nah, tuan itu akan pergi ke luar negeri, adik-adik. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Lalu hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya tersebut. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya yang tadi. Nah, hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Lalu hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta yang diberikan oleh tuannya tersebut. Dia menyembunyikannya, adik-adik, menguburkannya. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Suatu hari tuan itu pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Tuannya pulang kembali tanpa mereka duga. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Nah, adik-adik sudah melihat kan di gambar? Lalu tuan itu memuji hamba pertama dan yang kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak kepada tuannya. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Lalu tuan itu menghukum hambanya yang ketiga yang tidak berguna dan memasukkannya ke dalam penjara yang gelap. Wah, ngeri juga ya adik-adik. Apa sih itu talenta? Adik-adik, talenta adalah uang dalam jumlah yang besar. Kalau sekarang mungkin 1 juta atau 10 juta. Pada zaman dahulu memang kalau dikasih 1 talenta aja
itu jumlahnya udah sangat besar. Jadi ketika mereka dikasih talenta, ketika hambanya itu merasa gembira dan bekerja supaya talenta mereka bertambah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, cerita itu mengajarkan bahwa tidak ada yang menyukai orang yang malas. Hamba yang ketiga itu malas, dan tuannya pun tidak senang dengan dia. Tuannya memasukkannya ke dalam, menghukumnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Berbeda dengan kedua hambanya yang pertama dan kedua, mereka dikasihi. Tuannya memuji mereka karena talenta mereka bertambah, karena mereka rajin bekerja mengusahakan talenta yang Tuhan hanya berikan kepada mereka. Nah, tetapi hambanya yang ketiga tidak mau. Oleh karena itu tuannya marah dan memasukkannya ke dalam penjara. Dari situ kita belajar, adik-adik, bahwa tidak ada yang menyukai orang yang malas. Orang yang malas dibenci oleh banyak orang. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita tinggalkan kemalasan kita. Mari kita belajar supaya kita lebih rajin lagi. Kita bertanggung jawab atas semua pekerjaan-pekerjaan yang ada. Karena itu adik-adik, mulai dari sekarang, mulai rajin belajar di sekolah, rajin membaca firman Tuhan. Apalagi nih sekarang kita tidak boleh melakukan banyak kegiatan di luar rumah. Kita harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ya, memang itu membosankan. Tidak ke sekolah bukan berarti kita berhenti belajar. Tidak ke gereja bukan berarti kita stop juga beribadah kepada Tuhan. Justru sebaliknya, adik-adik, sebagai anak-anak yang rajin, kita harus tetap semangat belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berdoa dan rajin membaca Alkitab dari rumah bersama dengan keluarga kita. Oleh karena kakak yakin semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman pada pagi hari ini adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau belajar, dan anak-anak yang mau bekerja keras. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, yang mengajarkan kita supaya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memaksimalkan diri buat Tuhan. Oleh karena itu, sekian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau memaksimalkan diri untuk Tuhan, anak-anak yang mau berubah menjadi lebih rajin lagi. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Sampai jumpa. Adik-adik, kita terus memuji Tuhan di mana pujian menyatakan Yesus itu selalu ada bagi kita ketika kita dalam bahaya. Begitu, kita memuji Tuhan yang mengatakan, with trust in my vessel I can smile and be strong. Yes,
terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberkati kami sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, dan kami boleh mengakhirinya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan pulang, berkati kami. Bila kiranya Engkau menolong kami dalam perjalanan sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita masih melakukan Arasta Marsaiki.